Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang, dan waktu dalam sejarah. Konsep kronologis adalah sebagai catatan kejadian dari sebuah peristiwa yang diurutkan sesuai dengan waktu terjadinya peristiwa tersebut. Berpikir secara kronologis atau berpikir secara runtut berkesinambungan dari teratur dapat memberikan secara utuh tentang suatu peristiwa sejarah. 2. Diakronis adalah hubungan antara peristiwa yang terjadi dengan peristiwa sebelumnya, peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba dan berdiri sendiri, tetapi kaitannya dengan peristiwa dahulu. 3. Konsep berpikir sinkronik memiliki arti mempelajari peristiwa sejarah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan khas ilmu sosial. 4. Konsep ruang lebih menggunakan aspek lokasi, tempat, dan lingkungan terjadinya sebuah peristiwa sejarah. 5. Konsep waktu. Waktu adalah pengelompokan sebuah peristiwa sejarah berdasarkan waktu, periodisasi, atau pembabakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yudi akan menjelaskan masa sebelum mengenal tulisan. Pada dasarnya semua manusia awalnya buta tulisan, tidak bisa menulis dan membaca. Namun sesuai dengan perkembangan otak manusia dan peradaban manusia akhirnya bisa menulis dan membaca. Berkaitan dengan tulisan ini, maka kehidupan manusia dalam ilmu sejarah, ilmu yang mempelajari kehidupan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Putra Pratama, kelas 10 IIS 2 dari kelompok 1 akan menjelaskan pengertian terbentuknya Kepulauan Indonesia. Sejarah terbentuknya Kepulauan Indonesia adalah proses terbentuknya daratan yang terjadi di Asia, yang adalah akibat proses penggerakan anak benua India ke utara yang bertabrakan dengan lempeng bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sandi Pranata dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Perubahan dalam sejarah. Perubahan ini dapat diartikan sebagai segala aspek kehidupan yang terus bergerak seiring dengan perjalanan kehidupan masyarakat dan membuat perubahan dapat terjadi secara cepat maupun lambat. Sebagai contoh peristiwa pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Mungkin peristiwa buat tersebut tahu cara download lagu berimbas tadi, pada di menyerahnya next video aku Jepang bakalan kepada bikin tutorial sekutu cara downloadnya. yang Tunggu dulu. Sebelum itu, aku mau minta tolong nih untuk like video ini dan konsep aku bakal perubahan. bikin video selanjutnya. Dalam Ayo dong, contoh di bantu atas dukung channel ini adalah supaya berkembang. Thank you ya ketika yang udah Jepang nonton dan dibom ngedukung oleh channel ini. sekutu. See you guys. Dalam waktu singkat Jepang mengaku kalah dan menyerah kepada sekutu. Perubahan tersebut tergolong singkat. Sedangkan contoh lain adalah penerapan politik etis di Hindia Belanda yang mendorong adanya kebangkitan nasional pada awal abad ke-20. Keberlanjutan dalam sejarah dapat mempelajari sejarah. Rangkaian peristiwa yang ada merupakan peristiwa yang keberlanjutan kehidupan manusia saat ini, merupakan mata rantai dari kehidupan masa lampau, sekarang, masa akan datang. Setiap peristiwa tidak berdiri sendiri,
dan tidak terpisahkan dari peristiwa lain. Konsep keberlanjutan dalam sejarah berkaitan antar waktu dengan peristiwa sejarah meliputi perkembangan, kesinambungan, dan pengulangan dan perubahan peristiwa yang dilakukan oleh umat manusia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.